Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya pada mata pelajaran kimia. Kali ini kita akan belajar tentang hukum dasar ilmu kimia dan perhitungan kimia. Kompetensi dasar pada materi ini, yang pertama, menerapkan konsep massa molekul relatif, persamaan reaksi, hukum-hukum dasar kimia, dan konsep mol untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Kemudian yang kedua, kompetensi dasarnya mengolah data terkait konsep massa molekul relatif, persamaan reaksi, hukum-hukum dasar kimia, dan konsep mol untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Hukum-hukum dasar kimia terbagi menjadi 5. 1. Hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. 2. Hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. 3. Hukum kelipatan perbandingan atau hukum Dalton. 4. Hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac. Dan yang terakhir, yang kelima, hipotesis Avogadro atau hukum Avogadro. Nah, kita bahas yang pertama tentang hukum kekekalan massa yang dikemukakan oleh Lavoisier. Pada tahun 1779, Lavoisier melakukan uji coba penelitian dengan memanaskan 530 gram logam merkuri dalam sebuah wadah yang terhubung dengan udara di dalam silindernya dengan sebuah wadah tertutup. Dan ternyata volume udara di dalam silinder berkurang sebanyak 1/5 bagian, sedangkan logam merkurinya berubah menjadi kalk merkuri atau oksida merkuri dengan massa 572,5 gram, atau terjadi kenaikan massa sebesar 42,4 gram. Nah, besaran kenaikan massa merkuri ini sebesar 42,4 gram, yakni sama dengan 1/5 bagian udara yang telah hilang, yakni oksigen. Sehingga Lavoisier menyatakan massa zat-zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama, atau yang sekarang disebut dengan hukum kekekalan massa. Sekarang kita melihat contoh soal dari hukum kekekalan massa. Dalam sebuah tabung tertutup ditimbang 32 gram serbuk belerang dan 63,5 gram serbuk tembaga. Setelah dicampur, lalu dipanaskan dalam tabung tertutup dan reaksi berjalan sempurna, maka terjadi zat baru, yaitu tembaga 2 sulfida. Berapakah massa zat baru tersebut? Nah, tembaga bereaksi dengan belerang menghasilkan tembaga 2 sulfida, di mana tembaga mempunyai massa 63,5 gram dan belerang 32 gram. Sesuai dengan hukum kekekalan massa, massa sebelum dan sesudah adalah sama, jadi massa tembaga 2 sulfida adalah penjumlahan dari massa tembaga ditambah dengan massa belerang, yaitu 63,5 gram ditambah 32 gram, yaitu sebanyak 95,5 gram. Jadi, massa tembaga 2 sulfida yang terbentuk adalah 95,5 gram. Nah, selanjutnya kita bahas yang kedua tentang hukum perbandingan tetap. Hukum perbandingan tetap ini dikemukakan oleh Proust, di mana Proust melakukan percobaan seperti yang terlihat pada tabel berikut ini.
1 gram hidrogen bereaksi dengan 8 gram oksigen akan menghasilkan H2O atau air sebanyak 9 gram. Tapi, jika gas hidrogen yang direaksikan 2 gram, kemudian gas oksigennya 8 gram, tetap akan dihasilkan H2O sebanyak 9 gram dan terdapat sisa hidrogen sebanyak 1 gram. Kemudian, jika massa hidrogennya 1 gram dan massa oksigennya 10 gram, tetap juga akan dihasilkan massa H2O sebanyak 9 gram dan terdapat sisa oksigen sebanyak 2 gram. Dari percobaan Proust dapat menunjukkan perbandingan yang tetap, sehingga Proust menyatakan dalam suatu senyawa, perbandingan massa unsur-unsur penyusunnya selalu tetap, atau yang sering disebut dengan hukum perbandingan tetap. Selanjutnya kita lihat contoh soal hukum Proust. Perbandingan massa besi dengan belerang dalam besi 2 sulfida adalah 7:4. Berapa gram besi 2 sulfida yang terbentuk? Dan zat apakah yang masih tersisa jika 17 gram besi direaksikan dengan 8 gram belerang? Dari soal kita tahu bahwa perbandingan besi dan belerang itu adalah 7:4. Dan massa mula-mulanya besi 17 gram dan belerang sebanyak 8 gram. Selanjutnya, kita mencari massa zat yang bereaksi. Nah, massa zat yang bereaksi ini adalah sebanyak 2 kali dari perbandingan massa besi dan belerang. Jadi, massa zat yang bereaksi besi sebanyak 14 gram dan belerang 8 gram. Dan massa zat yang terbentuk sebanyak 22 gram, berasal dari 14 ditambah 8 gram. Kemudian massa yang tersisa, massa besi 17 dikurang 14 sama dengan 3 gram, dan massa belerangnya habis, karena 8 gram dikurang 8 gram, habis. Jadi, massa besi 2 sulfida yang terbentuk adalah 22 gram. Sedangkan zat yang masih tersisa adalah besi sebanyak 3 gram. Nah, selanjutnya kita bahas yang ketiga tentang hukum perbandingan berganda. Hukum perbandingan berganda dikemukakan oleh Dalton. Dalton mengamati 2 senyawa berbeda dan tersusun dari unsur yang sama, yaitu CO dan CO2. Dia mengukur massa karbon dan massa oksigen pada setiap senyawa dengan data seperti pada tabel. Dari data di tabel tersebut, dapat dilihat ada hubungan antara massa oksigen pada CO dan massa oksigen pada CO2, yaitu 1,33 berbanding 2,66. Atau perbandingan massa oksigen pada CO2 2 kali perbandingan massa oksigen pada CO. Sehingga Dalton menyatakan bila unsur-unsur dalam membentuk unsur-unsur dapat membentuk 2 macam senyawa atau lebih, untuk massa salah satu unsur sama, maka massa unsur kedua dalam masing-masing senyawa berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana, dan yang sering disebut dengan hukum perbandingan berganda. Nah, kita lihat contoh soal hukum perbandingan berganda. Contohnya, belerang dan oksigen membentuk 2 jenis senyawa. Kadar belerang dalam senyawa 1 dan 2 berturut-turut adalah 50% dan 40%. Nah, apakah hukum Dalton berlaku untuk senyawa tersebut?
Kita lihat, senyawa 1 terdiri atas 50% belerang, berarti massa oksigennya adalah 50%. Sedangkan senyawa 2 terdiri dari 40% belerang, berarti massa oksigennya adalah 60%. Selanjutnya, massa S berbanding dengan O dalam senyawa 1 adalah 50 berbanding 50, atau jika disederhanakan 1:1. Kemudian dalam senyawa 2, 40 berbanding 60, atau jika disederhanakan menjadi 2:3, atau lebih disederhanakan lagi menjadi 1:1,5. Jika massa S dalam senyawa 1 sama dengan senyawa 2, misalkan sama-sama 1 gram, maka massa oksigen dalam senyawa 1 berbanding senyawa 2 adalah 1:1,5 atau 2:3. Nah, perbandingan tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Maka, kedua senyawa itu memenuhi hukum Dalton. Nah, selanjutnya yang keempat kita bahas tentang hukum perbandingan volume yang dikemukakan oleh Gay-Lussac. Gay-Lussac melakukan eksperimen berbagai reaksi senyawa gas yang dilakukan pada suhu di atas 100 derajat Celcius. Ia mereaksikan 2 ml gas hidrogen dengan 1 ml gas oksigen yang menghasilkan 2 ml uap air. Sehingga perbandingan volume gas hidrogen dengan oksigen dan uap air adalah 2:1:2. Nah, reaksi pembentukan air dari reaksi antara hidrogen dan oksigen dapat dituliskan 2H2 ditambah O2 menjadi 2H2O. Sehingga Gay-Lussac menyatakan, jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas yang bereaksi dan gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana, sehingga dikatakan dengan hukum perbandingan volume. Contohnya, gas etana C2H6 dibakar menurut persamaan reaksi berikut. 2C2H6 ditambah 7O2 menghasilkan 4CO2 dan 6H2O. Berapakah volume oksigen yang diperlukan untuk membakar 6 liter C2H6 atau etana? Nah, diketahui volume gas etana sebanyak 6 liter. Untuk mencari volume oksigen, harus mengetahui berapa koefisien O2 dan koefisien C2H6. Karena koefisien O2 sebesar 7 dan koefisien C2H6 sebesar 2, maka bisa dicari volume oksigen, yaitu koefisien O2 dibagi koefisien C2H6 dikalikan volume C2H6. Jadi, 7/2 dikali 6 liter sama dengan 21 liter. Jadi, volume oksigen yang diperlukan untuk membakar 6 liter etana sebanyak 21 liter. Nah, yang terakhir kita bahas tentang hipotesis Avogadro. Berdasarkan hukum Gay-Lussac, jika 2 volume gas hidrogen ditambah 1 volume gas oksigen
akan menghasilkan 2 volume uap air. Kemudian Avogadro menyatakan, jika 2 molekul gas hidrogen ditambah 1 molekul gas oksigen akan menghasilkan 2 molekul uap air. Sesuai dengan persamaan reaksi, 2H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O. Berdasarkan penulisan tersebut, 2 molekul uap air dapat dibentuk dengan mereaksikan 2 molekul hidrogen dengan 1 molekul oksigen. Sehingga Avogadro menyatakan, gas-gas yang volumenya sama jika diukur pada temperatur dan tekanan yang sama mengandung jumlah molekul yang sama pula. Sehingga inilah dikatakan dengan hipotesis Avogadro. Nah, jika hukum Gay-Lussac digabungkan dengan hukum Avogadro akan berbunyi perbandingan volume sama dengan perbandingan molekul sama dengan perbandingan koefisiennya. Contohnya, jika 5 liter gas hidrogen pada suhu dan tekanan yang sama, jumlah molekulnya 3N. Maka tentukan jumlah volume gas CO2 yang mengandung 6N buah molekul CO2 dan jumlah molekul dari 15 liter gas oksigen. Yang pertama kita lihat untuk mencari volume CO2, maka dilihat jumlah molekul CO2 dan H2-nya. Diketahui jumlah molekul CO2 sebanyak 6 dan jumlah molekul H2 sebanyak 3. Jadi untuk volume CO2, 6 molekul dibagi 3 molekul dikalikan volume dari H2 yaitu sebanyak 5 liter. Dan dihasilkan volume CO2 sama dengan 10 liter. Kemudian yang kedua mencari jumlah molekul O2. Untuk mencari jumlah molekul O2 harus tahu volume O2 dan volume H2, di mana volume O2 sebanyak 15 dan volume H2 sebanyak 5. Kemudian mencari jumlah molekul O2, 15 dibagi 5 dikalikan dengan jumlah molekul H2 yaitu 3N. Jadi jumlah molekul O2-nya sebanyak 9 molekul N. Demikian penjelasan tentang hukum-hukum dasar kimia beserta contohnya. Untuk lebih mendalami materi tentang hukum dasar kimia, silahkan kerjakan latihan soal berikut.